rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyimak sebuah film pendek berjudul Panca Waskita. Film ini bercerita tentang persahabatan 5 pemuda sejak di bangku SMA yang kemudian tumbuh menjadi beragam profesi. Mereka kehilangan satu teman mereka, Ari, yang tak diketahui keberadaannya. Lalu mereka berempat bersama mencari Ari. Berhasilkah pencarian mereka? Kita simak bersama yuk. Ayolah bang, 10 tahun kita udah gak pernah ketemu. Lagian abang ada di kota ini. Ya, aku tahu. Anak-anak juga sibuk, tapi mereka sempatkan buat kumpul malam ini. Ada yang pengen aku obrolin juga nih bang. Ada apa lo? Entahlah bang, bisa kan? Oke, kirim lokasi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tetap aja telat. Kita udah nungguin mulai tadi. Jadi begini, ini tentang Ari. Ari merantau Kalimantan sebulan setelah kita lulus. Itu informasi terakhir yang saya dapat dari. Setelah itu, saya sudah lost kontak sama dia. Gila, kemana perginya si keras kepala itu? Sebulan yang lalu, aku patroli di dekat pos terminal. Aku sempat telepon Bang Johan mencari Ari di rumahnya. Tapi sejak kematian ibunya 4 tahun yang lalu, rumahnya sudah dijual. Sayang, kita nggak bisa pulang waktu itu. Seandainya waktu itu kamu nggak telat ngabari kita, nggak akan kayak gini ceritanya. Kita masih bisa ketemu Ari. Oh saya? Kamu kan yang paling santai. Seharusnya kamu bisa mencari informasi tentang Ari. Saya sudah berusaha mencari, Bang. Abang kira cuma TNI yang sibuk. Saya juga sibuk, Bang. Banyak kerjaan yang harus saya urus. Kalau memang kalian peduli dengan Ari, kenapa baru sekarang kalian mencari? Mana kalian dari dulu? Sudahlah, kita semua salah. Yang terpenting saat ini, apa rencana kita? Sebentar. Ada apa, Den? Kita bawa mobil Harun. Ikut aku. Mau kemana, Den? Kalau kalian ingin persahabatan kita utuh, Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia.
Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah aku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Jadi begini, dulu ketika kita SMA, Ari sering mengajakku duduk di pantai dekat desa kita. Aku ingat, Ari sering berkata kepadaku, ketika bulan sedang purnama, di sanalah tempat favorit untuk menikmati malam. Dan malam ini, bulan purnama. Wah, ternyata pantai ini sudah banyak berubah ya, Lus. Yalah, ini udah 2019 deh. Emang biasanya kalian menghabiskan malam di mana? Di situ. Wah. Saat kelas 3 SMA, aku bersama Ari sering menghabiskan malam di situ. Bermain gitar, minum kopi, dan memandang bulan purnama. Kenapa nggak pernah ngajak kita? Aku dilarang memberitahu kalian. Kalian tahu kan? Kalian fokus tes militer dan kepolisian. Sedangkan Harun berjuang masuk perguruan tinggi negeri. Ari tak ingin kalian gagal. Ari. Dia selalu mendahulukan kalian. Gimana ya anak itu? Entahlah, Bang. Jadi gimana? Ari nggak ada di sini. Kalau kita balik sekarang, kita masih bisa beraktivitas besok pagi. Bisa nggak kamu berhenti memikirkan pekerjaan kamu? Matikan HP-mu. Wah, itu bilang HP itu. Coba lihat. Bersama kita kuat. Ini pasti Ari. Ayo dong. Kalian siap. Bersama kita kuat. Pasti dia nggak jauh dari sini. Ayo kita cari.
jemaah aja dulu. Ya, oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagus. Capek-capek ya. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Ari, mana kamu selama ini? Kalian tidak perlu khawatir. Aku di sini sama mereka. Tapi caramu salah. Ya, aku tahu. Aku hanya butuh waktu yang tepat untuk menghubungi kalian. Tapi kalian sudah datang ke sini terlebih dahulu. Ini Om Lutfi ya? Ya, kok tahu? Iyalah, Bapak punya bercerita tentang Om Lutfi, Om Dedi, Om Agus, Om Harun. Oh ya? Emang Bapak cerita apa? Kalian semua sahabat Bapak kan? Bapak selalu mengajarkan kita untuk gigih meraih cita-cita. Seperti perjuangan Om semua. Ahmad kagum, akhirnya Om Lutfi bisa menjadi polisi seperti saat ini. Suatu saat, Ahmad pingin sekali bisa menjadi polisi kayak Om Lutfi. Apa bisa ya Om? Aku guru, aku juga. Semua cita-cita adik-adik pasti akan tercapai. Asalkan rajin belajar, berdoa, semangat. Setuju? Setuju? Anak-anak, kembali mengaji. Mereka semua anak-anak yatim. Mereka yang setiap hari bersama. Aku ingin kita bersama seperti dulu lagi. Sehebat apapun sekarang, tak akan pernah bisa gantikan aku. Mari kita wujudkan mimpi anak-anak kita. Bersama kita kuat. Ya.
pada satu tujuan untuk terus berjuang. Memberikan kemampuan terbaik yang kita bisa. Dunia tidak akan rusak oleh seorang perusak. Dunia tidak akan hancur oleh seorang penghancur. Tapi dunia akan rusak dan hancur apabila kita sudah berhenti peduli pada sekitar. Teman-teman, kegigihan meraih cita-cita akan bermuara pada keberhasilan di masa depan. Karena itu, jika kalian punya sahabat yang sama-sama berjuang dalam mengejar cita-cita, jangan pernah menyerah ya. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Teman-teman, hari ini kita masih di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Film pendek ini bercerita tentang pergolakan batin seorang wanita muda antara menjual tanah warisan leluhur untuk kebutuhan mengobati suaminya ke proyek pertambangan atau mempertahankannya. Apa jalan yang akhirnya ia pilih? Kita saksikan bersama yuk. Selamat siang, Mak. Ma, tadi saya ada lihat kepala desa deng 2 orang di kitab kebun. Dong ada buat apa ya? Di kitab kebun? Iya, makan dulu. Bos, tanah tambang ini sudah kita dapatkan. Tapi sekarang masalahnya, tanah yang ada airnya itu belum kita sepakati. Jadi bagaimana, Bos? Jadi, apakah air ini penting untuk tanah kita? Bos, kita itu membutuhkan air yang sangat banyak. Dengan kondisi sekarang saja, kita harus ambil air di kota. Tapi bos, tenang saja. Saya ada solusi, bos.
Selamat, Om. Mari masuk di dalam. Makan sirip pinang dulu, Om. Bagaimana, Om? Lita, dari malam orang proyek datang ketemu saya. Lita, mereka datang mau beli kita punya tanah. Saya datang ini karena Lita adalah cucu tunggal ketua suku dan satu-satunya pewaris tunggal dari suku kita untuk tanah itu. Jadi tujuan saya ke sini untuk meminta sertifikat tanah itu. Maaf, Om. Saya tidak bisa. Lita tidak mau uang kah? Lita, ingat, kau suami ada sakit berat. Om, masih banyak cara untuk kasih sembuh saya punya suami. Saya tidak butuh itu uang, Om. Baik, kalau kau tidak mau itu uang, tidak apa-apa. Tapi saya rasa kau suami ini butuh uang untuk periksa ke dokter. Pikir itu baik-baik, Lita. Permisi. Mama, kenapa terlalu pertahankan itu tanah? Kita harus kasih berobat Bapak. Mama, sama Bapak ini sembuh. Nona, tanah yang kita pertahankan ini milik nenek moyang kita. Kita tidak punya hak untuk jual karena kita hidup dari ini tanah. Selama kita masih bisa bekerja, kita tidak boleh jual ini tanah. Maria Regina tahu. Dari Kulana Bana. Serlinda tahu. Bantuan beras ini khusus untuk masyarakat yang tidak punya lahan. Sedangkan yang punya lahan, silakan tanam sendiri. Ya Tuhan, bantulah anakmu ini. Saat ini aku berada di situasi yang sangat berat. Aku bingung untuk mengambil keputusan yang sedang aku hadapi ini. Antara tanah dari leluhurku dan suamiku, mana yang harus kupilih? Aduh, Bapak Desa, kemana nih? Air sudah tidak keluar lagi ini. Ini karena ada tambang di atas. Kemana Suni? Betul, Pak. Karena air sudah kering, saya tidak bisa mandi lain. Henadus, lu tau mandi, Zu? Begini, Pak. Tujuan saya ke sini, saya ingin memberitahukan kepada Bapak bahwa saya tidak mau kerja sama lagi. Kami semua menjadi susah akibat pertambangan ini. Tidak bisa ya, Pak. Kemarin kita sudah perjanjian kontrak.
hitam atas putih. Jadi tidak bisa, Pak. Sebentar, sama bilang apa jaketnya, Bos? Minta maaf, Pak, sama si urusan lain. Om datang sini buat apa? Lita, Om minta maaf. Lita mau kok bantu Om ambil kembali tanah leluhur kita. Jangan ganggu saya lagi. Saya sudah tidak peduli dengan itu semua. Om pulang saja. Lita, Nen, Ahi, Namnes onle itao, It Nuifa onle Fatuni, Naa, Nane Oel, Maoke Titao, Nane Naizan, Lita, Pao Lekleko, Pai. Nona, ingat ini baik-baik. Bumi ini seperti tubuh manusia. Jaga dan berdamailah dengan bumi. Ada apa ini? Hentikan! Hentikan semuanya! Apa yang kalian lakukan di tanah saya ini? Bang, lu sadar kok, Sonde? Lu pikir ini lo punya yang mana punya kok? Lu sadar kok, Sonde? Kami akan terus tenun di sini sampai kami tidak lihat lu muka lagi di sini. Manusia, air adalah darah, batu tulangku, hutan rangku, tanah dagingku, jaga dan berdamailah dengan bumi. Nah, teman-teman, seperti halnya tubuh manusia, bumi kita harus dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya ya. Menurut lo seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Nah iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan.
bagi perempuan, alas kaki merupakan bagian dari fashion yang tidak bisa diabaikan. Model, bentuk, dan bahan alas kaki yang sangat beragam tentunya menjadi daya tarik bagi konsumen yang akan membeli alas kaki. Nah, kali ini kita akan menyimak bagaimana proses pembuatan dan pemasaran sandal-sandal cantik. Yuk kita simak. Sobat blogger, alas kaki merupakan hal penting bagi setiap orang. Dan perkembangan sekarang, sandal maupun sepatu bukan cuma sebagai alas kaki. Lihat saja alas-alas kaki itu. Sangat beragam dengan model-model yang berbeda pula. Tentunya ini sebuah peluang pasar yang potensial. Sobat blogger, sandal sebagai alas kaki bukan hal yang aneh, bukan? Tapi coba sobat blogger perhatikan, seiring perkembangan zaman, penggunaan sandal bukan hanya sebagai alas kaki, tapi lebih dari itu. Sandal merupakan bagian dari gaya hidup, terutama bagi kaum hawa yang tidak mau dibilang ketinggalan zaman. Tak heran loh sobat blogger, berbagai bentuk dan model sandal terus berkembang mengikuti tren yang ada di masyarakat. Istilah kerennya, fashion banget sobat blogger. Keinginan konsumen yang seringkali berubah, mau tak mau mempengaruhi peluang pasar yang ada, di mana para pengrajin dituntut untuk mampu melihat dan memenuhi peluang besar itu tanpa mengorbankan ciri dari produknya sendiri. Dan ini nih sobat blogger, sandal yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, asli Indonesia. Sandal kelom gelis yang saat ini terus berkembang mengikuti zaman. Dengan kejeliannya melihat peluang pasar yang ada, para pengrajin sandal kelom ini masih mampu bertahan hingga kini. Wah, sobat blogger, ternyata usaha sandal kelom ini masih sangat terbuka peluang pasarnya. Dan bukan hanya itu sobat blogger, ternyata usaha sandal kelom ini adalah usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua kita sejak dulu. Dengan begitu, selain mengembangkan usaha yang menguntungkan, kita juga ikut melestarikan budaya bangsa. Tapi meskipun sandal kelom ini sudah terkenal sejak dulu, namun bukan berarti akan mudah mengisi peluang pasar yang ada. Karena sifat dari peluang pasar itu sendiri yang terus bergerak mengikuti selera konsumen dan tren mode yang berkembang. Maka kreativitas dan kemauan untuk terus belajar merupakan cara agar mampu menciptakan sekaligus mengisi peluang pasar yang ada. Sobat blogger, desain dalam sebuah produk kerajinan memang memberikan dampak yang sangat baik dalam proses penjualan. Dan desain-desain inovatif yang dikembangkan para produsen, khususnya sandal kelom ini, dapat mampu mendongkrak angka penjualan. Nah, sobat blogger, kali ini kita akan menelusuri bagaimana desain inovatif dari sandal-sandal kelom ini. Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian.
Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan, SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda, sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Mbak Ratri, aku yang paling parah keadaannya gitu. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, di otot, semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal. Virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Usaha Bapak ya? Betul. Udah berapa lama ya Pak? Dari tahun 86. Oh, 86 ya? Ya, Oh, cukup lama juga ya Pak ya? Nah Bapak, apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Bang, ini kalau ini dari turunan gitu. Maksudnya dari orang tua, dari kakek nenek dulu kan tertariknya kayak gini. Jadi kita generasi seterusnya gitu. Kok dinamain sendal kelom itu maksudnya kenapa Pak? Itu kan kelom gelis tuh ya, kelom gelis ya? dari dulu itu ciri khasnya kan ada kayu, Kayu? ukiran gitu. Ini Bapak kita lihat keliling-kelilingnya Pak. Begitu ya Pak ya? Ini tempat prosesnya ya Pak ya? Iya, ini tempat prosesnya. Pertama kita kalau bikin kelom kan harus ada bahan dulu. Oh, ini tahap awal ya Pak ya? Awal, iya. Pembuatannya. Harus dia bahannya? Bahannya dari kayu mahoni. Kayu apa Pak? Mahoni? Kayu mahoni ya. Kenapa harus pakai kayu itu sih Pak? Karena kayu mahoni itu bahan yang paling cocok untuk dibikin kelom gelis itu ya. Soalnya kan satu nggak ada porinya, nggak kelihatan, di finishingnya bagus, juga bisa garingan gitu. Bapak selain bahannya kayu, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sandal ini? Yang diperlukan tetap kayu. Cuman kita banyak dimodifikasi sama EPA juga, spon namanya ya. Spon, ini kalau udah berbentuk kayu seperti ini, selanjutnya prosesnya seperti apa Pak? Habis pola dulu. Oh, kita bikin pola dulu? Apa yang kita mau, apa yang kita itu kan dipola gitu. Oh, jadi kita lihat nih Pak ya? Boleh. Sedangkan peralatan untuk membuat sandal sendiri cukup sederhana loh Sobat Blogger, yaitu pemotong kayu, mesin penghalus atau amplas, alas cat, gunting, palu, dan alat ukir. Setelah semua bahan siap, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat pola. Pola sendiri dibuat dengan cara menggambar bentuk sandal pada kayu yang akan dibuat sandal. Pada pembuatan pola, ukuran bentuk harus disesuaikan dengan ukuran kaki, sesuai kebutuhan loh Sobat Blogger. Proses apa Pak? Ya, di sini kita kan tadi awal bahannya. Sekarang di sini tempatnya kita bikin mode. Oh, mode. Bikin pola. Pola ya Pak ya. Kita tergantung apa yang kita bikin, modenya mode apa. Di sini beberapa mode aja di sini gitu ya.
Pak, untuk modelnya sendiri itu model apa saja sih, Pak? Modelnya banyak, kita yang punya model, ada yang model pendek, tinggi, setengah itu tinggi gitu haknya kan. ya, Pak ya? Iya. Pak, habis pembuatan pola ini, selanjutnya proses apa, Pak? Pemotongan sesuai ngikutin dipotong seperti itu. Sesuai ikut pola ya, Pak ya? Iya. Jadi kita lihat, Pak ya? Iya. Setelah pola terbentuk, kemudian kayu dipotong menggunakan mesin pemotong dengan mengikuti garis pola yang ada di kayu. Pengrajin ini sangat cekatan ya, sobat blogger. Setelah kayu-kayu tadi sudah dipotong sesuai dengan pola, kemudian dipertegas bentuknya atau ditap dengan menggunakan pisau pahat secara manual. Sehingga bentuk sandal jadi lebih manis dan disesuaikan dengan lengkung kaki secara umum. Tentunya akan lebih nyaman jika dipakai nantinya. Oh iya, sobat blogger, desain pola tentunya sangat beragam loh, disesuaikan dengan desain serta model yang kita inginkan. Seperti sandal dengan lubang seperti ini nih, sobat blogger, atau sandal bentuk-bentuk polos seperti ini. Bapak, habis proses pembentukan ini, lagi proses apa? Ini penjemuran, ini prosesnya di sini. Ya. Sobat blogger, tahap selanjutnya setelah bentuk sandal jadi, dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung selama 4 hingga 5 hari. Penjemuran sendiri dilakukan untuk membuang kadar air yang ada dalam kayu, sehingga akan lebih ringan jika dipakai. Dan jangan lupa sobat blogger, agar kering merata, sebaiknya posisi sandal selalu dibalik selama proses penjemuran. Nah, sobat blogger, setelah bentuk sandal ini kering, tahap selanjutnya adalah menghaluskan bagian permukaan sandal sehingga terlihat lembut. Habis dijemur, langsung diamplas penghalusan. Gimana penghalusan? Baca di sebelah sana. Penghalusan permukaan kayu sendiri dapat dilakukan dengan cara diamplas ataupun menggunakan mesin penghalus permukaan seperti ini. Sobat blogger, menghaluskan sandal sebaiknya dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dan sebaiknya gunakan masker penutup agar debu-debu kayu tidak terhirup secara langsung. Nah, sandal kayu ini sudah halus loh sobat blogger. Dan untuk lebih mempercantik, setelah dihaluskan, sandal sebaiknya diberikan cat dasar menggunakan vernis agar terlihat lebih mengkilat. Lihat, sandal ini sudah di vernis. Beda kan sobat blogger? Pemberian cat dasar berfungsi juga untuk menutup pori-pori kayu agar kayu tidak mudah lapuk jika terkena air. Ini habis di sini kan tinggal diukir. Tinggal diukir. Tempatnya sebelah sana. Tempat proses pengukiran ya Pak ya? Iya, tadi kan ini habis di sanding ya. Sanding. Oh Sanding, iya. dasar. Ini mengkilat begini ya Pak ya? Iya. Langsung diukir kayak gini. Oh jadi diukir ya Pak ya? Iya. Dan proses selanjutnya setelah pengecatan dasar, sandal pun diberi ukiran dengan berbagai motif tentunya, disesuaikan bentuk sandal yang telah jadi. Sobat blogger, salah satu keunikan sandal kelom adalah memiliki ukiran berbagai motif pada bentuk sandalnya. Coba sobat blogger perhatikan, tangan lincah pengrajin ini. Pisau rautnya terlihat pasti, menggores ukiran-ukiran cantik. Karena sandal kelom kebanyakan dipakai kaum Hawa, ukiran pun harus dibuat manis dan cantik. Sedangkan pemilihan desainnya pun disesuaikan dengan selera pasar pastinya. Nah, Pak, habis proses pengukiran ini selanjutnya proses apa? Ada natural kayak gini, nggak diebras, ada juga yang diebras habis diukir. Oh gitu. Tempatnya di sana kalau ebras. Ya, kita lihat nih Pak ya. Boleh ya.
Selain menggunakan ukiran, pemberian motif pada sandal kelom juga dapat dilakukan dengan cara melukiskan gambar motif pada sandal menggunakan cat yang tahan terhadap air. Seperti motif-motif yang ini, tetap terlihat cantik, bukan? Sobat blogger, pada proses pemberian warna dan motif tergantung dari kebutuhan dan selera. Namun, jika kita ingin memberikan tambahan warna lain pada sandal kayu kita, setelah proses pengukiran, sebaiknya lakukan pengecatan kembali menggunakan warna yang diinginkan. Pengecatan pada proses ini dilakukan menggunakan airbrush agar hasil warna yang didapat terlihat lebih lembut dan rata. Sobat blogger, inilah proses terakhir dari pembuatan sandal kelom ini, yaitu pemasangan tali dan juga pemasangan cover. Kita lihat yuk. Sobat blogger, setelah sandal kayu ini jadi, maka untuk melengkapi hingga terbentuk menjadi sandal yang lengkap, maka proses selanjutnya adalah memasang tali-tali atau kulit-kulit penahan kaki yang sudah disiapkan. Pemilihan tali sendiri harus disesuaikan dengan warna serta motif sandal yang sudah dibuat. Proses memasang tali sendiri dapat menggunakan lem perekat lebih dahulu, kemudian dipaku agar lebih kuat. Dan agar sandal lebih kuat serta nyaman pada bagian bawahnya, sebaiknya pasang karet pelapis menggunakan lem, lalu direkatkan. Dan setelah bagian pinggir karet digunting rapi, jadilah sandal kelom yang cantik. Wah, terlihat sangat bagus ya Sobat Blogger. Inilah sandal kelom warisan tradisi dari Tasikmalaya yang hingga sekarang tetap eksis dan makin berkembang. Sebuah pengalaman berharga saya bisa datang ke tempat ini. Bagaimana Sobat Blogger? Cukup mudah kan cara membuat sandal-sandal kelom ini? Mungkin Sobat Blogger sudah bisa mencobanya di rumah. Kenapa tidak ya Sobat Blogger? Sobat Blogger, pada proses pembuatan sandal kelom ada hal yang unik. Kebetulan ataupun tidak, tapi kenyataannya para pengrajin sandal kelom ini semua pekerjanya kaum laki-laki. Meskipun sandalnya sendiri untuk kaum hawa. Dan konon, sejak zaman dahulu kala selalu begitu. Dan katanya, karena yang mengerti perempuan itu justru kaum laki-laki. Terdengar janggal, tapi ada benarnya juga ya. Sobat Blogger, tidak sulit untuk memasarkan sandal kelom ini. Seperti apa ya proses pemasarannya? Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Menarik juga ya proses pembuatan sandal cantik tadi. Teman-teman tertarik untuk belajar membuatnya sendiri? Sekarang tetap di rumah saja ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.